Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengkaji hukum dari khobar. Sebelumnya kita telah mendapati pembahasan terkait mubtada dan juga variasinya. Variasi mubtada itu keluar dari hukum asal yang tadinya di awal, maka dia bisa di akhir. Yang hukum asal tadinya dia makrifat, kemudian dia bisa kiroh. Kemudian yang kita tahu mubtada itu adalah isim zohir, ternyata bisa juga selain daripada isim zohir. Atau kita katakan ya isim zohir itu kan dan juga selain dari isim zohir itu masih dalam kategori isim sorih. Jadi seperti Muhammad isim alam, isim mausul, atau domir, huwa, huma, hum, dan seterusnya. Nah, itu semua masih terkategorikan sebagai isim sorih. Namun kalau isim zohir tidak. Kalau domir ya isim domir, dia bukan isim zohir. Nah, tapi kesemuanya termasuk dalam kategori isim sorih. Ketika terletak di awal kalimat, dia menjadi mubtada. Namun mubtada bukan hanya isim sorih saja. Tapi isim yang bukan sorih, yakni yang masdar muawwal. Fi'il mudhari dengan an. Ataupun nanti dengan huruf-huruf masdar lainnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan min ahkamil khabar. Anwaul khabar yang pertama tentunya ini adalah macam-macam dari khabar. Khabar terbagi menjadi dua, ada yang mufrad dan ada yang ghairu mufrad. Nah, yang mufrad ini intinya dia yang bukan jum, dia yang bukan jumlah, ini mufrad. Dia yang bukan jumlah dan bukan pula syibul jumlah. Nah, ya. Contoh mubtada khobar yang kita pelajari sebelumnya pada pertemuan kemarin, pertemuan yang lalu, itu adalah khobar-khobar yang mufrad. Nah, ya, di sini kita akan belajar tentang khobar ghairu mufrad nantinya. Khobar ghairu mufrad itu ada dua, yaitu jumlah dan syibhul jumlah. Ah, ini dia. Jumlah dan syibhul jumlah ini adalah khobar ghairu mufrad. Untuk khobar yang mufrad, contohnya nih, yakni mar'atul mu'mini. Namanya mir'ah. Namanya al-mu'minu mir'atul mu'mini. Mir'ah, mir'ah. Mir'ah itu cerminan. Seorang mukmin merupakan cerminan bagi mukmin lainnya. Ini Masya Allah bagus sekali pesan yang disampaikan. Lewat contoh yang diutarakan oleh penulis. Nah, ini dia. Mana khobar mufradnya? Yakni mir'ahnya ini. Ya, mir'ahnya ini adalah khobarnya. Nah, dan dikategorikan sebagai khobar mufrad. Karena dia bukan jumlah, bukan kalimat. Namanya. Kalau jumlah itu kan dia bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Sekarang kita lihat. Wal khobaru al jumlatu. Khobar yang berupa jumlah. Namanya khobar yang berupa jumlah. Kan jumlah itu ada dua. Ada ismiyah, ada fi'liyah. Nah, sekarang kita lihat yang ismiyah terlebih dahulu. Al mudiru masmuhu. Kepala sekolah. Siapa namanya? Al-mudiru adalah isim ma'rifat yang terletak di awal kalimat, maka dia menjadi mubtada. Kemudian mana khobarnya? Khobarnya adalah jumlah masmuhu. Ah, masmu, masmuhu. Gitu. Ah, ini dia ya, masmuhu. Masmuhu ini kan jumlah dia. Siapa nama? Siapa namanya? Nah, ya. Nah, ini mubtadanya nakirah tuh. Mubtadanya mana? Mubtadanya masmuhu. Nah, jadi masmuhu ini dikatakan jumlah ismiyah karena juga dia tersusun dari mubtada khobar. Mana mubtada dan mana khobar dari jumlah masmuhu. Kemarin kita sudah pelajari setiap kalimat yang diawali oleh isim istifham. Nah, terus isim istifhamnya adalah ma.
Perhatikan di sini. Ya. Oke, perhatikan. Masmuhu. Ma Huna ismul istifhami ma mubtadaun. Ma di sini sebagai mubtada dan jar majrurnya sebagai khobar. Nah, berarti khobarnya ma di sini adalah khobar mufrad atau ghairu mufrad nih. Di rumah Ustaz. Bika di sini khobarnya ma, khobar mufrad atau khobar ghairu mufrad? Ghairu mufrad. Hah? Khobar apa? Ghairu ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad. Betul ya. Khobar ghairu mufrad. Nah, berarti kita kembali lagi di contoh yang tadi. Al-mudiru masmuhu. Ini dia. Kan al-mudiru sebagai mubtada, khobarnya adalah keseluruhan dari jumlah masmuhu. Tapi kalau kita penggal jumlah masmuhu ini, sebetulnya dia adalah jumlah ismiyah yang tersusun dari mubtada khobar juga. Ma kita dapati sebagai mubtada. Khobarnya ma mana? Ismu. Ismu. Ismu ya betul sekali. Nah, kemudian kita katakan jumlah ini tidak kita katakan marfu, tapi jumlahnya pada mahal, pada posisi rofa sebagai khobar untuk mudir. Ini yang dikenal dengan i'rab. Al-jumlatu al-ismiyatu masmuhu khobarun. Wahia fi mahalli raf'in khobarul mubtada'i atau khobarun. Ya, lil mudir. Ya, khobar untuk mudir. Khobarul mudir. Gitu. Ini untuk yang jumlah apa? Ismiyah. Kemudian kita masuk yang khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Wallahu khalaqakum. Dan Allah lah yang telah menciptakan kalian. Nah, lafal Allah a'raful ma'arif. Lafal yang paling ma'rifat dari seluruh lafal yang ma'rifat. Nah, yang paling ma'rifat adalah lafal Allah. Nah, sebagai apa lafal Allah di sini? Mubtadaun. Kemudian mana khobarnya? Khobarnya keseluruhan jumlah kholaqakum. Nah, jumlah kholaqakum ini kan adalah jumlah fi'liyah. Karena kita baca dari kholaqa dulu. Kholaqa fi'il. Lah terus mana fa'ilnya? Apakah kum fa'ilnya? Tidak. Kum di sini adalah maf'ul bih. Kita udah belajar maf'ul bih di buku yang kedua. Atau di awal-awal buku ini sempat disinggung kembali. Ya. Nah, maf'ul bih yang dikenai perbuatan. Atau kita artikan dia objek. Nah, Allah yang telah menciptakan kalian. Siapa yang menciptakan kalian? Allah, Allah subjek. Nah, tapi apakah kita bisa katakan fa'il dari khalaqa adalah Allah? Tidak. Tapi Allah di sini sebagai mubtada. Lantas fa'ilnya khalaqa mana? Fa'ilnya khalaqa adalah domir mustatir huwa. Nah, kita udah pernah belajar kalau yang belajar buku Durusul Lughah jilid pertama itu tentang domir. Nah, itu kita pernah pernah belajar, ya. Terus saya buka coba di sini. Jilid pertama atau jilid kedua ya? Kalau nggak salah jilid pertama. Oh, bukan. Jilid kedua berarti. Jilid kedua kayaknya Ustaz. Jilid kedua ya. Nah, oke, jilid kedua. Jilid kedua halaman awal-awal itu inna. Nah, ini maf'ul bih. Di pembahasan maf'ul di pembahasan maf'ul bih di jilid kedua, tapi ini pembahasan maf'ul bih yang berupa isim zohir. Kalau tadi di contoh yang kita ini khalaqakum
Maf'ul bihnya adalah isim domir. Isim domir bukan isim zohir ya. Nah, ya kita lihat lagi. Nah, seperti ini. Hamidun zahaba. Hamidun zahaba. Hamidun zahaba. Ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Hamidun zahaba. Ismiyah. Oke, betul ya. Kenapa jumlah ismiyah? Didahului oleh isim. Iya, didahului oleh isim yaitu Hamid. Maka Hamid menjadi mubtada dan khobarnya adalah khobar jumlah. Khobarnya khobar jumlah yakni zahaba di sini. Nah, zahaba di situ adalah jumlah bukan hanya fiil saja dia. Dia ada fa'ilnya. Karena kan susunan ada dari jumlah fiil itu adalah fiil dan fiil dan fa'il. Nah, ini dia pembahasannya ya. Oke, baik. Ini dia pembahasannya. Jilid kedua halaman 57. Ini saya ajak lagi kembali murojaah. Saya pun juga demikian. Oke, murojaah buku ini maksudnya. Zahaba, ini fi'lun plus domir mustatir. Domir mustatir ini sebagai fa'ilnya. Domir mustatir takdirnya apa? Huwa. Oke, kembali kita lihat di sini. Berarti khalaqakum, kumnya, ini tidak kita hiraukan, tidak perlu kita hiraukan. Nah, akum di sini udah jelas dia sebagai maf'ul bih. Khalaqa di sini dia kan sebagai fi'il madi yang mabni tandanya fathah nih dia. Nah, dia jumlah fi'liyah tadi, maka fa'ilnya adalah domir mustatir yang takdirnya adalah huwa. Oke. Huwa kembali kemana? Huwa kembali kepada mubtada, makanya harus sesuai. Namanya harus sesuai. Huwa di sini kembali kepada Allah mubtada. Ya. Al jumlatul fi'liyatu dan kalimat fi'liyah khalaqakum di sini tentunya dia sebagai khobar fi mahali rof'in sebagai khobar ya. Ah, Jelas sampai sini? Oke, sekarang kita masuk khobar goiru mufrad berikutnya. Khobar jumlah itu juga termasuk khobar goiru mufrad. Nah, sekarang kita masuk ke khobar goiru mufrad berikutnya, yakni syibul jumlah. Syibul jumlah ini yang menyerupai kalimat. Nah, syibul jumlah ya memang terjemahnya adalah yang menyerupai kalimat. Nah, ini susunan jar majrur dan juga zorof. Jar majrur kita dapati di buku jilid pertama, tuh ya. Nah, ini di buku jilid yang pertama, jar majrur. Kemudian zorof pun juga ada. Nah, di jilid ketiga ini mulai kaedahnya diimplementasikan. Nah, ya, akan diuraikan. Dan tetap tidak semua kaidah diberikan, tetap tidak semua kaidah nahwu diberikan di buku Durusul Lughah ini, dicicil-cicil. Nah, jadi saya akan mengajak kembali ke buku-buku yang telah dipelajari ini. Nah, di daras yang keempat jilid pertama ini kan kita belajar. Oke, ini dia ya. Kita belajar tentang huruf jar. Nah, ini perhatikan. Huwa fil gurfati. Huwa fil gurfati ini jumlah apa? Jumlah ismiyah. Nah, karena tersusun dari mubtada khobar. Mana mubtadanya? Mubtadanya adalah huwa. Khobarnya mana? Untuk saat ini kita katakan khobarnya adalah fil gurfati. Oke, jadi kita mendapatkan pengetahuan, makrifat, nah, sesuai dengan langkah-langkahnya atau step by step. Nah, nanti di kitab Nahu, oh ya, nanti yang menjadi khobarnya bukanlah fil ghurfah, nanti sesuatu yang dihapus. Tapi nanti kita akan tapaki di kitab Jurumiyah atau Syarah Jurumiyah setelah buku ketiga ini berakhir. Nah, domir mustatir. Oke, kita kembali ke yang ke jilid yang tiga. Contoh di sini.
Untuk yang zorof dulu ya, atau kita ke sini dulu lah. Yang jarun, apa ya? Jarun, yang jarun. Oke. Alhamdulillahi, ini salah harokat. Oke. Bisa juga alhamdi. Nah, kalau misalnya ada huruf jar sebelumnya. Tapi ini kita ubah saja menjadi domah. Alhamdulillahi. Alhamdu dia isim ma'rifat. Ya. Isim ma'rifat yang terletak di awal kalimat. Maka dia menjadi mubtada. Nah, ya. Dia menjadi apa? Mubtada. Kemudian khobarnya mana? Khobarnya mana? Lillahi. Iya, khobarnya adalah lil lillahi. Ya, khobarnya adalah lillahi. Kemarin khobar itu warnanya ungu, mubtada warnanya hijau. Ungu yang seperti ini kan? Ah, lillahi. Baik ya. Al-jar wal majruru khobarun. Ya. Wahwa fi mahali raf'in. Wahwa fi mahali raf'in. Ini kaidah i'rab dasar ya. I'rab bagi pembelajar dasar. Tapi nanti kalau sudah belajar kitab nahwu berikutnya, tidak seperti ini kita mengirab khobar yang susunan jar majrur, tidak ya. Kemudian kita masuk yang simbol jumlah lainnya selain jar majrur, yakni zorof. Contohnya di sini. Ya. Ini untuk yang zorof. Ada kata tahta. Tahta zilali as-suyufi. Ah, ya. As-suyuf. Tahta zilali. Nah, tahta ini kan dia zorof. Tentu dia sebagai mudof. Kemudian setiap isim yang terletak setelah zorof itu menjadi mudofun ilaih. Nah, zilal di sini tidak dimakrifatkan karena dia menjadi mudof lagi untuk isim berikutnya, yakni as-suyuf. Dan suyuf ini adalah mudof ilaih. Dah yang terakhir, mudof ilaih yang terakhir. Karena dia sudah diberikan al di sini ya. Nah, maka tahta zilal, nah, ya, itu dia sebagai khobar, nah, ya, sebagai khobar. Dan tahta di sini kita katakan mansub karena dia zorof yang mu'rob. Kenapa saya katakan zorof yang mu'rob? Karena nanti ada zorof yang mabni. Zorof yang mabni ada seperti amsi kemarin, begitu, ya. Nah, yang tanpa al ya, amsi yang tanpa al. Baik. Nah, sekarang kita akan lihat keadaan kesesuaian antara mubtada dengan khobar. Ini agar kita mudah nantinya menyusun kalimat jumlah ismiyah. Mubtada khobar harus sama dari segi apa? Mutabaqatuhu lil mubtada'i. Kesesuaian khobar kepada mubtada. Yutabiku al khobaru al mubtada'a fi. Khobar harus menyesuaikan mubtada pada beberapa perkara ini, yakni dua perkara. Yang pertama, khobar dan mubtada itu harus sama dari segi apa? Al-ifrad wa tasniyah wal jama. Berarti fil adat, dari segi adat, dari segi jumlah, ya. Dari segi jumlah, dari segi bilangannya. Kalau mubtada'nya mufrad, ya khobarnya juga harus mufrad.
Begitupun sebaliknya nanti ketika musanna si mubtada khobar harus musanna. Ketika si mubtada jama ya khobar pun juga harus jama. Nah, contohnya al-mudarrisu wakifun. Ini contoh untuk yang mufrad. Nah, ya. Waalaikumsalam. Ini contoh untuk yang mufrad. Nah, kemudian wattullabu jalisuna ini contoh untuk yang jamak ya. Contoh yang jamak. Babal fasli mughlaqani. Nah, ini contoh untuk yang musanna. Baba. Asalnya apa kata baba di sini? Ayo kita udah belajar. Ketika isim musanna atau isim jamak mudzakkar salim menjadi mudhof, maka kaidahnya apa? Nun dihilangkan. Asal dari kata baba apa? Baba, babani. Baba. Iya, babani. Dua pintu. Dua pintu apa? Babal fasli. Dua pintu kelas tertutup. Nah, maka khobarnya harus juga ikut musana juga. Tapi nunnya nggak perlu dihilangkan. Karena khobarnya ini dia bentuk musana yang tidak menjadi mudhof. Gitu ya. Mughlaqani. Kemudian untuk yang muannas tapi idofahnya kepada domir. Wa nafizatahu. Nah, asalkan nafizatani. Nah, ya. Dan dua jendelanya hu-nya kembali kepada fasal ya tentunya. Maftuhatani. Terbuka maftuhatani. Nah, ya. Muannas juga maftuhatani itu muannas juga ya. Nah, kemudian harus sama yang kedua dari segi apa? Fit tadzkir wa ta'nis. Berarti finau jenisnya ya, finau jenisnya muzakkar muannasnya. Kalau mubtadanya muzakkar ya khobarnya muzakkar ya. Kalau mubtadanya muannas ya khobarnya pun juga sama harus muannas. Contoh lihat Hamidun muhandisun ya. Ini untuk yang muda muzakkar. Nah, ini untuk yang muzakkar. Kemudian wa zaujatuhu tabibatun. Mana yang menjadi mubtada? Zaujatu mubtada. Hu mah mudhof ilaih. Antara mudhof dan mudhof ilaih mah boleh beda jenis. Ya nggak harus sama. Ini sering keliru terkadang. Ya. Wa zaujatuhu tabibatun. Ya. Kemudian wabnahuma tajirani. Ah, ya. Ibnahuma ibna muzakkar. Kabarnya juga tajirani muzakkar. Nah, ini dari yang adatnya yang musanna tuh. Kemudian wabintahuma wabintahuma kan asalnya adalah bintani. Nah, ya, wabintahuma mudarrisatani dan kedua anak ya mereka berdua gitu. Jadi ini nggak mesti huma ya, bisa hu, bisa ha, bisa hum begitu. Nah, ya, ini kan menjadi mudhof ilaih domir di sini yang nempel. Yang harus sama dengan mubtada intinya khobarnya aja, yakni mudarisataninya di sini. Baik sama jumlahnya maupun sama jenisnya. Bisa difahami sampai sini? Ini kesesuaian antara khobar dan mubtada. Namun untuk nau di sini jenis di sini dia boleh saja keluar dari hukum asal, maksudnya mubtadanya adalah muzakkar, tetapi khobarnya itu adalah muannas. Nah, ini sebagaimana yang ada di dalam hadis. Hadisnya ini akan masyhur sebentar lagi, kurang lebih ya 3 bulanan 4 bulanan ke depan lah. Ya, ini tepatnya di bulan ya Februari Maret. Hadisnya akan bertebaran di sosial media atau di majelis-majelis ilmu pengajian. Nah, ya. Asyamu junnah. Nah, ya. Puasa adalah perisai. Nah, ya. Puasa adalah perisai. Asyam itu muzakkar atau muannas?
Hah? Siam itu muzakkar atau muannas? Nah, jadi ada dua redaksi ya hadis tersebut ya. Puasanya ada yang menggunakan asyam, masdar asyam, ada yang menggunakan masdar asaum, kayak gitu. Asaumu junnah. Kalau asyamu junnah ya itu redaksi dari riwayatnya Imam Malik. Asyamu jun, asyamu junnah. Nah, ya. Nah, kalau yang asaumu junnah ini redaksinya riwayat dari Imam Ahmad. Namun pada intinya kita kembali kepada konteks susunan kalimat tersebut. Asyamu junnah, asaumu junnah, khobarnya sama-sama muannas, yakni junnatun, perisai. Yang pertama, karena memang junnatun itu adalah isim jamid. Ya, isim jamid yang memang dia bentuknya seperti itu sudah muannas dari sananya, nggak bisa kita muzakarkan begitu. Ya, kemudian kalau asyam ya nggak bisa pula kita muannaskan dengan tambah tamar butoh, nggak perlu, nggak bisa. Ya, baik kurang lebih seperti itu catatan yang teman-teman bisa tulis di buku Durusulullah teman-teman semua masing-masing ya. Sekarang ada tamarin di sini kita latihan. Ija'al kullasmin mimma ya'ti mubtada'an. Ya. Jadi karena setiap isim berikut ini mubtada. Nah, berarti teman-teman datangkan khobarnya. Bebas khobarnya ya. Nah, samakan dari dua sisinya. Baik sisi yang pertama adat jumlahnya, kemudian apa? Jenisnya. Silakan, ini semuanya mubtada nih. Coba datangkan khobarnya yang sesuai. Juga maknanya harus sesuai ya, maknanya. Yang sampai maknanya ghairu mustaqim, nggak sesuai, nggak masuk akal begitu ya. Ahmadu, coba nih. Ahmadu, coba datangkan khobarnya. Ahmadu Ahmadu apa? jalisun. Ahmadu jalisun. Oke, mufrad mufrad muzakkar muzakkar. Terus Ahmadu wa akhuhu, ini dua nih. Berarti khobarnya adalah Ahmadu wa akhuhu tolibani. tolibani, betul. Sama jumlahnya musanna, kemudian muzakkar. Pakainya tolibani bukan tolibatani. Lanjut. Al muslimuna, ini jamak nih. Jamak muzakkar salim. Al muslimuna yusalluna. Yusalluna, oke bisa ya. Al muslimuna yusalluna. Nah, jadilah mubtada khobar, tapi khobarnya tadi yusalluna ya, fiil. Berarti khobarnya khobar apa tuh? Ghairu mufrad, khobar jumlah ya. Nah, yusalluna fi mahali raf'in sebagai khobar untuk al muslimun. Lanjut as-sayyaratu. As-sayyaratu jadidatun. Jadi datun, oke. Kemudian mana rotal masjidi. Nah, ini musanna nih, nunnya hilang. Asalnya mana rotani, menara. Manaratul Menara masjid itu. masjidi ya yaksurani. Hmm? Maaf. Maksurani maksurani. Maksurota. Apa? Apa tuh? Maksurani. Surata Apa? maksuratani. Hancur, rusak begitu ya. Oke, maksuratani. Lanjut. At-thalibatu. Ini untuk jamak, jamak muannas salim. At-thalibatu jadidatu. Eh, ayo, lupa. Di jilid pertama itu. Ini jamak yang berakal nih. Kalau jamak yang berakal berarti bagaimana? Kata sifatnya juga bentuk jamak. Judu, Jududun. jududun. Nah, ya jangan lupa. Jududun. Kemudian kolamun, jadikan Kalau mubtada. dikasih alif lam Afwan, Ustaz. iya kolamun, jadikan mubtada. Al-qalamu maksurun. Oke, itu contoh di jilid pertama. Lanjut. Al-kutubu,
Oh, Al ini jamak yang tidak berakal nih. Kalau kita mau datangkan khobarnya, maka khobarnya harus Musanna. mu'annas mufrad. Ah, ini penting sekali ya. Khobarnya harus mu'annas mufrad. Al-kutubu kasiratun. Aku tubuh katsiratun. Oke. Ma dan man ya. Mas muhub. Ini bebas. Kalau ma dan man ini bebas jenisnya. Dia bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas. Lebih bebas dia. Mas muhum begitu ya. Kemudian yang kedua, ija'al kullasmin mimma ya'ti khabaran. Nah, silakan jadikan ini sebagai khobar, berarti datangkan mubtada'nya. Terakhir sebelum ditutup, maftuhatani. Ya. An-nafidatani maftuhatani. Dua jendela itu terbuka. Lanjut. Mughlaqatani. Mughlaqatani. Tadanya apa? Babani muglakatani. Itu kan mughlaqatani kan muannas. Dia musanna yang muannas. Ada taknya itu. Kalau muzakkar mah mughlaqani. Seperti ini tadi yang di atas nih. Mana? Ini yang muzakkar nih. Mughlaqani. Kalau tadi itu ada taknya. Sayaratani. Oke. Sayaratani. Dua mobil itu tertutup. Maknanya masuk nggak? Harusnya babas sayyaroti. Babas sayyaroti. Yang asalnya babani. Begitu. Itu juga nggak bisa. Atau dua jendela mobil itu tertutup. Bisa tuh. Ya. Nafidatas sayyaroti. Ah, iya. Saya tuliskan dulu ya. Nah, fi za ta nunnya hilang karena dia menjadi mudhaf untuk as-sayyarah. Ini bisa seperti ini ya. Ah, as-sayyarati gitu. Ya, Nah, cukup fi yang itu. datas sayyarati barulah nih khobarnya nih dua jendela mobil itu tertutup. Lanjut Jamilatun. Al-qamaru jamil. Ah, bukan. Astaga, udah cocok. As-sayyaratu jamilatun. Oke, kemudian najihuna atulabu najihuna boleh atulabu najihuna intinya sama jenisnya walaupun misalkan dari yang apa namanya jamak taksir tapi kalau jamak taksir dia muzakkar terus kemudian khobarnya mengikuti jamak muzakkar salim ya nggak jadi masalah. Paham ya? Nah ini mutahajjibat ini yang jamak muannas salim ya. Berarti bisa kita pakai an-nisa'u. An-nisa itu kan an-nisa itu bentuk jamak dari apa? Mar'ah. Mar'ah mufradnya, an-nisa jamaknya. Mutahajjibat. Mutahajjibat satu ya. Kemudian kaifa, aina, ma dan man, mata, inda, fauqa. Ini bisa menjadi khobar ya. Bisa apa? Menjadi khobar. Nah, untuk indah dan fauqa, ini kan khobar ghairu mufrad nantinya. Ya, karena mereka adalah zorof. Karena mereka adalah apa? Zo, zorof. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikunna. Ini coba tugas nih PR nih. Ya, yang tamrin yang ketiga ini. Ija'al lafzo al-mudarris mubtada'an fi khamsi jumalin. Jadikanlah lafal mudaris sebagai mubtada pada 5 kalimat ala ayyakuna al-khabar. Ya, di atas dia itu menjadi khobar. Di atas dia itu afwan. Di atas ada khobarnya. Maksudnya ada khobarnya. Nah, jadi
Berikan khobar bagi mudaris tapi mufrodan fil ula. Ya, mufrodan fil ula. Mufrad pada ya bentuknya mufrad. Afwan. Ayyakunal khobaru afwan ya. Ala ayyakunal khobaru di mana khobarnya itu harus mufrad fil ula mufrad. Naam. Pada muannas begitu ya. Kemudian wazorfan fisaniyah atau bukan pada muannas ya, tapi mufrad. Mufrad khobarnya itu mufrad yang pertama tentunya. Kemudian yang kedua bikin lagi mudaris khobarnya itu berupa zorof. Kemudian yang ketiga khobar dari mudaris itu dibikin jar majrur. Kemudian yang keempat khobar dari mudaris itu dijadikan bentuk jumlah fi'liyah. Nah, kemudian yang kelima, jadikan khobar untuk mudaris itu adalah jumlah ismiyah. Bisa difahami sampai sini tugasnya? Contoh untuk yang pertama, mufradan fil ula. Ya. Al-mudarrisu qaimun. Nah, al-mudarrisu qaimun. Al-mudarris sebagai mubtada, qaimunnya apa? Khobar mufrad. Khobar mufrad. Mufrad ya. Khobar apa? Khobar mufrad. Ya, khobar mufrad. Mufrad di sini bukan mufrad adatnya ya, bukan mufrad adatnya, tapi definisi mufrad di sini adalah laisa jumlatan wala shibaha jumlatin. Bukan jumlah, bukan pula shibahul jumlah. Ah, itu definisi dari apa? Mufrad. Nih, ini definisinya nih. Definisi dari mufrad itu adalah laisa jumlatan wa shibaha jumlatin. Dia yang bukan jumlah, bukan pula shibahul jumlah. Itu definisi mufrad di sini. Tapi kalau kita sedang membahas sisi kesamaan antara mubtada khobar, yakni ada ifrad, yakni mufrad, ini baru mufrad dari segi jumlah. Berarti kalau mufrad di sini dia yang bukan musannad, bukan pula jama. Maka tentunya teman-teman, nah ini juga harus dipahami ya, ya, membuat kalimat ini. Tapi karena di sini lafalnya sudah ditentukan al-mudarrisu ya mufrad, ya sudah. Berarti mufrad dia bukan jumlah. Kemudian dari segi adat pun juga harus mufrad khobarnya. Gitu. Nggak bisa musanna, nggak bisa jama. Karena mubtadanya yang sudah ditentukan adalah al-mudarrisu. Bukan al-mudarrisuna. Kalau al-mudarrisuna mah jama. Bisa difahami sampai sini? Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan pembahasan kita siang hari ini. Ini untuk tugas tentunya tamrin yang ketiga. Nah, ya. Kemudian tamrin yang keempat dan tamrin yang kelima juga ini untuk tugas. Yang keempat adalah berikan tiga kalimat ya hati salah sajumalin ya berikan tiga kalimat yang mana khobaru kulli wahidatin min hadzaraf. Khobar dari setiap kalimat tersebut adalah zorof. Kemudian yang kelima berikanlah tiga kalimat yang dimana khobar setiap dari tiga kalimat itu jar majrur. Bisa bikin sendiri, bisa cari dari yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu sallama ala nabina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan ala hudurikunna wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.